Besoknya, Alan tiba-tiba teriak kenceng banget tuh. Lah kenapa nih bocah? Sosisnya kejepit resleting kah? Oh alah, ternyata dia tuh naik level. Terus dia juga dapat skill baru yang namanya Enchant. Pas ngecek grimoire-nya, Alan sadar kalau dia udah bisa manggil dan ngebikin monster rank F. Wah, Alan langsung halu tuh. Dia ngarep banget pengen bisa ngesummon naga. Ya elah, level masih recehan gini cuy. Nyadar dong. Habis itu Alan ngecek-ngecek lagi. Ternyata sekarang grimoire-nya bisa nampung 30 kartu monster. Itu artinya dia bisa dapat 50% buff kalau semua monsternya dipanggil. Wah, lumayan juga nih. Apalagi dia juga masih latihan lempar batu tuh. Siapa tahu dapat skill baru kan? Terus ternyata mamanya hamil lagi dong. Ya elah, ngegas mulu anjir bokapnya. Heran deh. Wah, udah fix jadi sandwich generation lu, Len. Alan terus notice kalau bekas luka lama di lengan Rodin tuh udah hilang. Rodin bilang kalau dia tuh barusan lulus ujian dewa waktu berburu babi hutan kemarin. Alan kepo lah itu apaan. Jadi ujian dewa tuh kejadian langka yang kadang muncul pas berburu. Jadi Rodin kayak dapat lonjakan energi gitu. Dan semua lukanya langsung sembuh. Wah, si Alan langsung ngeh lah. Kayaknya itu proses naik level deh. Cuman kan orang-orang di dunia ini pada nggak tahu ya istilahnya. Alan terus mikir, bokapnya ini pasti levelnya tinggi banget cuy. Sementara Alan masih ngestak di level 1. Soalnya Alan kudu berburu monster biar SP-nya naik. Nah, masalahnya para budak kayak Alan tuh nggak boleh keluar desa tanpa izin. Alan langsung nyindir bokapnya tuh. Wah, enak kali ya kalau bisa ikut berburu, kata Alan. Tapi sama Rodin langsung ditolak tuh. Gara-gara bahaya anjir, dia nggak mau anaknya ikut berburu. Si Alan langsung kecewa deh. Malamnya, Alan notice kalau ada email dari developer. Katanya bugnya kemarin tuh udah dibenerin. Jadi job summonernya Alan tuh udah bisa kedeteksi. Terus mereka juga udah ngefixin soal skillnya Alan yang mentok mulu di rank E. Pas Alan ngecek, ranknya ternyata udah berubah anjir. Intelligence-nya bisa mentok sampai rank S tuh. Tapi gara-gara dia milih helmet, Alan butuh grinding hardcore buat nyampe ke rank S. Tapi masalah grinding mah Alan jagonya cuy. Abis itu dia nyoba ngesummon belalangnya dan pakai skill enchant. Belalangnya jadi warna emas gitu dong. Tapi abis itu mamanya tiba-tiba datang. Langsung diinjak deh tuh belalang. Besoknya Rodin pergi berburu lagi tuh. Sementara Alan ngebabu di rumah. Abis itu dia eksperimen lagi deh. Dia nyobain semua kombinasi monster. Tapi yang berhasil cuma serangga digabung sama burung. Dan hasilnya malah jadi tipe tumbuhan gitu. Terus buffnya tuh nambah kapasitas MP-nya si Alan. Wah, lumayan nih. Dia jadi bisa ngesummon dan ngefusion lebih banyak. Ya udah, Alan langsung manggil tuh makhluk. Dan yang muncul malah kayak apel gitu dong. Ya elah, kayak gini mah gak cocok buat tempur. Mana kemampuannya juga cuma aroma lagi. Alan langsung nyuruh tuh apel buat pakai skillnya. Si apel malah masuk tanah dong. Dan muncul tunas pohon gitu. Alah, ampas banget anjir. Gak lama Krena datang lagi tuh buat latihan bareng Alan. Krena nyadar kalau Alan tuh makin kuat. Wah, ternyata skill sword mastery-nya Alan tuh udah level 3 aja anjir. Iya iyalah, dilatih sama dewa pedang tiap hari gitu loh. Habis Krena pergi, Alan balik lempar batu lagi tuh ke pohon. Tapi lama-lama dia capek juga anjir. Soalnya sampai sekarang levelnya tuh gak naik-naik. Mana dia juga harus ngejagain adiknya sambil ngebantuin kerjaan rumah lagi. Si mama malah produksi mulu. Capek. Malamnya Alan ngedengar ada suara ribut-ribut tuh di luar rumah. Dia ngeliat para warga lagi ngangkatin Rodin di atas papan kayu. Alan dan mamanya langsung panik dong. Ternyata Rodin kondisinya udah parah banget. Dan ada luka gede di perutnya. Gerda bilang kalau Rodin tuh kena tusukan babi hutan pas berburu. Untungnya Rodin punya ramuan obat langka. Kalau enggak Rodin pasti udah mati tuh. Lah Rodin kok bisa punya ramuan kayak gitu sih? Kan harganya mahal banget. Gerda ngomong kalau kemarin Kapten Kesatria tuh ngasih dia koin emas. Dan Rodin make tuh duit buat beli ramuan. Beberapa warga langsung ngamuk-ngamuk tuh. Mereka bilang ini tuh gara-gara para warga desa pemula yang sok-sokan ikut berburu. Gerda langsung ngomongin para warga tuh buat gak ribut. Alan akhirnya nanyalah ke Gerda. Kok bisa sih Rodin jadi kayak gini?
Si Gerda cerita deh. Jadi beberapa hari yang lalu, kepala desa nyuruh mereka buat ngajakin para warga desa buat ikut perburuan. Nah, warga desa tuh biasanya dapat daging dengan cara barter sama para budak pemburu. Mereka pada sadar diri kalau nggak bakalan kuat ngelawan monster segede itu. Tapi gara-gara mereka dengar kalau Kapten Zenov muji Rodin sebagai pemburu legendaris, mereka jadi mikir bakalan aman aja tuh kalau ikut berburu bareng Rodin. Sebenarnya Gerda sama Rodin tuh nggak pengen ngajak warga desa. Tapi gara-gara itu perintah langsung dari kepala desa, jadi mau nggak mau mereka harus patuh deh. Dan parahnya lagi para warga tuh pada malas-malasan jir latihannya. Mereka kayak nggak mau diajarin sama budak gitu. Nah, pas hari perburuan tiba, warga desa dapat tugas buat jadi umpan babinya, biar yang lain pada bisa nyerang. Tapi ya gitu jir, mereka malah pada ngibrit. Terus salah satu dari mereka ada yang kepleset tuh. Dan akhirnya Rodin maju buat nyelamatin tuh orang. Makanya dia bisa kena tusukan taring si babi. Besok paginya akhirnya Rodin siuman juga tuh. Mereka langsung lega deh. Tapi si Allen jadi sadar kalau dunia ini tuh bukan game. Orang-orang di sini beneran berjuang buat hidup. Akhirnya Allen mutusin buat pakai kekuatannya demi ngejagain keluarganya. Apalagi sekarang bokapnya udah gak bisa ngapa-ngapain kan. Gak lama Gerda datang tuh sambil ngebawa jatah dagingnya Rodin. Dia senang banget ngeliat Rodin udah melek lagi. Gerda nyuruh Rodin buat gak mikirin kerjaan dulu. Soalnya teman-temannya udah sepakat buat ngebantuin keluarganya Rodin selama musim dingin ini. Allen langsung minta izin ke ayahnya tuh. Dia pengen ngambil alih semua kerjaannya Rodin. Allen langsung mulai kerja tuh ngambil air. Semua orang langsung heran dong liatnya. Soalnya Allen bisa ngebawa ember gede full air gitu dengan izin jir. Wah, nih bocah kuat amat ya, batin mereka. Ya, soalnya Allen udah gak peduli lagi dan dia gak bakalan nyembunyiin kekuatannya. Habis nganter air ke rumah, Allen lanjut ke ladang buat belajar manen kentang. Gerda ngajarin tuh cara nyabut kentang pakai 2 tangan. Tapi Allen cuma pakai 1 tangan doang dong. Si Gerda aja sampai bengong tuh. Pas sudah di rumah, dia ngeliatin kentang-kentang yang udah dipanen. Setengah dari kentang-kentang ini bakalan diambil tuh sama Baron. Alah, kok nggak adil banget ya, pikir si Allen. Ya gitu, Len. Dimana-mana pemerintah mah sama aja. Nggak lama ada tamu yang datang ke rumah tuh. Oh alah, ternyata itu kepala desa sama si Plengar yang ngebikin Rodin luka kemarin. Kepala desa ngebawa buah-buahan buat hadiah. Dan si Plengar langsung minta maaf tuh gara-gara kemarin udah bikin masalah. Rodin nanggepin dengan tenang. Dia bilang kalau si Plengar masih mau ikut berburu, dia harus hati-hati dan latihan dengan benar. Habis itu gantian Teresia yang ngomel. Katanya semua orang tuh punya keluarga yang nungguin di rumah, nggak peduli dia dari kelas sosial mana. Jadi si Plengar ini nggak boleh ngeremehin nyawa orang lain gitu aja. Si Plengar cuma bisa sujud-sujud minta maaf deh tuh. Gak lama, budak-budak lainnya juga datang tuh buat ngecekin keadaan Rodin. Mereka senang banget gara-gara Rodin udah baikan. Besoknya, Allen pergi sendirian tuh ke padang rumput liar. Dia ngebikin area buat berburu. Allen udah punya rencana jenius tuh. Dia manggil kodok-kodok summonnya. Abis itu, Allen nyiptain jebakan-jebakan dan nyuruh para kodok buat pakai skill provokasi. Tujuannya sih ya biar bisa narik perhatian burung liar buat datang ke sana. Ntar tinggal Allen jebak dan bawa pulang deh buat makan. Tapi udah nunggu lama, gak ada burung yang datang dong. Si Allen nyerah tuh dan mau balik aja. Tapi tiba-tiba dia ngeliat ada burung yang terbang ke arah situ dong. Widih, si Allen langsung siap-siap buat nangkep tuh. Tapi dia nyadar kalau itu tuh bukan burung biasa. Itu monster peringkat B dong. Tuh monster langsung ngehancurin semua jebakannya Allen. Dia juga ngebantai kodok-kodok Allen satu persatu. Wah, si Allen panik lah. Dia sadar kalau gak bakalan bisa ngalahin monster segede itu. Jadi Allen mau kabur aja lah. Tapi pas lagi lari, status Bindonya nongol sendiri. Allen langsung mikir, kalau dia nge-boost semua status fisiknya ke maksimal, kayaknya dia bisa deh ngelawan tuh monster. Jadi Allen mutusin buat balik ngelawan. Langsung deh dia ngelempar batu ke kepala si monster. Terus Allen langsung ngegas pakai tebasan pedang kayu. Tapi tuh monster malah ngebales dong dan berhasil ngedorong Allen sampai jatuh. Allen gak nyerah tuh. Dia langsung nge-summon monster anjing-anjing lucu buat ngegigit si monster. Tapi itu gak bertahan lama. Monster burungnya berhasil ngebantai semua summonnya dengan cepet tuh.
Alan balik lagi pakai pedang buat nyerang. Tapi Alan ngerasa kalau damage yang dia terima tuh makin gede. Soalnya buffnya tuh hilang kalau summonnya pada matoy. Alhasil tubuhnya Alan jadi makin lemes deh tuh. Sampai-sampai dia nggak bisa berdiri lagi, anjir. Dan tiba-tiba si monster burung nyerang lagi. Untungnya Alan sempat nahan pakai pedangnya. Tapi dia ngerasa kalau kayaknya ini tuh bakalan jadi hari terakhirnya deh. Aduh, masa baru episode 3 udah tamat sih cuy. Ellen harus cepat gerak nih kalau nggak mau jadi makanan tuh burung. Jadi pas ada celah, Ellen langsung summon 2 lintah tuh dan ditempelin di leher si burung gede. Ellen sebenarnya belum pernah nyobain mereka sih. Tapi untungnya tuh lintah punya efek nyedot energi musuh dan bisa ngelemahin kekuatan si burung. Begitu Ellen berhasil bebas, Ellen summon lebih banyak lintah dan guguk tuh buat ngeroyok si Buyung. Dan akhirnya dia tumbang deh. Ellen seneng banget tuh, soalnya ini pertama kalinya dia ngebun-bun monster. Dan Grimoire-nya ngasih tahu kalau Ellen tuh dapat 100 XP. Sorenya, Ellen balik rumah sambil ngebawa si burung. Keluarganya aja sampai bengong tuh. Mereka nggak nyangka Ellen bisa ngebunuh monster segede itu. Tapi Ellen ngeles dong. Dia cuma lagi hoki aja kok. Dan nyerang pas si burung lagi nggak fokus. Ellen juga nggak bilang soal monster-monster summonnya. Gerda ngecek bangke tuh burung. Soalnya dia penasaran tuh gimana caranya Ellen bisa ngalahin monster kayak gini pakai pedang kayu sama batu. Habis itu Gerda ngajarin Ellen buat ngolah dagingnya deh. Mereka jalan bareng tuh ke rak penyimpanan. Ternyata si burung tuh beratnya hampir 60 kilo anjir. Tapi pas udah dikuras darahnya, tinggal 20 kiloan doang. Dan cuma setengah dari itu dong yang bisa dimakan. Kata Gerda sayapnya tuh bisa dijual mahal. Ditambah ada batu sihir juga. Masalahnya mereka harus ngasih pajak 60% ke pemerintah. Ellen mikir, pajak 60% buat makanan tuh zolim banget, Jir. Sebenarnya Gerda juga setuju sih. Tapi ya biasanya mereka cuma bisa pasrah. Tapi kali ini beda. Soalnya situasi keluarga Ellen kan lagi ngenes banget. Jadi mungkin mereka bisa nego lah sama Kades buat dapat jatah lebih. Gak lama, Ellen sama Gerda langsung cabut ke rumahnya Pak Kades. Kepala desa senang banget pas dengar Ellen dapat monster langka. Tapi Gerda langsung usulin biar Ellen cuma nyerahin sayapnya aja buat pajak. Dan sisanya ya buat keluarganya. Pak Kades agak kaget tuh. Dia awalnya pengen nolak permintaannya Gerda itu. Soalnya katanya si Baron minta lebih banyak jatah makanan buat tahun ini. Tapi Gerda langsung ngingetin dong kalau Rodin tuh terluka gara-gara Pak Kades maksa warga desa ikutan hunting. Gara-gara ini Ellen yang masih bocil jadi harus kerja keras kan. Kalau terus kayak gini, keluarganya Ellen bisa kelaparan tuh. Nah, Allennya juga langsung tanggap dong dan pura-pura mau pingsan gara-gara lapar. Si Kades jadi agak ngerasa bersalah deh. Dan akhirnya si Kades setuju tuh. Allen sama Gerda langsung seneng banget dong. Tapi Allen nanya lagi. Berarti mulai sekarang tiap aku nangkep burung aku boleh nyimpen semua dagingnya ya kecuali sayap. Kades sudah mau debat lagi tuh. Tapi Gerda langsung nyela. Ya elah, mana mungkin bocil kayak Allen bisa nangkep monster yang C 2 kali. Ini aja cuma hoki kok. Gara-gara omongan Gerda itu, Pak Kades akhirnya ngeiyain deh. Jadi Allen boleh nyimpen daging dari hasil tangkapannya. Wih, rencana mereka sukses besar tuh. Suatu hari Allen ke ladang tuh buat hunting. Dan kali ini dia bakal nge-hunting 2 monster burung sekaligus. Terus sekarang Allen udah punya strategi baru tuh. Monster lintahnya bakalan ngelemahin tuh monster duluan. Habis itu Allen ngelempar batu buat bikin tuh monster pusing. Terus, ntar guguknya bakalan ngehajar tuh monster rame-rame. Dan terakhir, Allen langsung nge-finish pakai pedang kayunya. Selama ini, Allen berburu tiap 3 hari sekali. Tapi baru ini nih pertama kalinya monster semuanya nggak mati satupun. Allen seneng banget dong. Apalagi karena akhirnya dia berhasil naik ke level 2. Allen terus ngebuka status windownya. Dan semua statsnya naik 60% cuy. Emang sih lebih kecil dari yang diharapin. Tapi ini tetap udah gede banget sih. Jadi ya, Allen tetap seneng lah. Allen butuh waktu 6 tahun tuh buat naik ke level 2. Allen terus mikir, kayaknya udah waktunya gak sih ngasih tahu keluarganya soal rahasia-rahasianya. Gak lama Allen balik ke rumah. Bokapnya kaget banget dong ngeliat Allen bawa 2 monster sekaligus. Tapi Rodin juga sadar, kayaknya ada yang beda deh dari Allen hari ini. Sayangnya Allen masih ada jadwal sparingan sama Krena. Jadinya ya dia langsung cabut sebelum Rodin sempet nanya-nanya deh. Terus gara-gara statsnya udah naik, Allen sekarang bisa ngimbangin speednya Krena pas pairing. Tapi gara-gara Allennya sempet gak fokus,
Si Krena berhasil ngegetok kepalanya si Allen deh sampai benjol. Malamnya Allen ngumpulin keluarganya tuh buat ngobrol-ngobrol. Allen bilang kalau sebenarnya dia tuh punya bakat, tapi Allen gak bisa ngejelasin detailnya. Kata Allen, intinya waktu bayi tuh dia dapat wahyu dari Dewa Elmea. Allen dikasih kecerdasan dan kekuatan di atas rata-rata. Tapi konsekuensinya dia harus kerja 100 kali lebih keras dari orang normal. Ortu Allen sih percaya-percaya aja. Tapi mereka jadi sedih banget. Soalnya Aren harus kerja keras seumur hidupnya tuh. Wah, ini mah kayak kena kutukan gak sih? Yeay, biarin aja. Orang dia yang milih mode hardcore kok. Allen juga ngasih tahu kalau kemarin bakatnya gak keluar tuh gara-gara bakatnya masih terlalu baru. Sampai-sampai sistem di dunia ini belum bisa ngenalin. Ortunya langsung kaget dong. Berarti Allen beneran punya bakat tuh. Tapi Allen bilang dia sendiri juga belum tahu bakatnya apa. Allen sebenarnya sempat kepikiran sih buat ngaku kalau dia tuh summoner. Tapi Allen takut sama reaksi orang-orang. Gimana ya kalau sampai mereka tahu dia bisa manggil dan ngendaliin monster? Yang penting sekarang tuh udah jelas. Kenapa Allen sering banget latihan lempar batu ke pohon? Atau ngilang buat ngejar monster sendirian? Rodin akhirnya nanya tuh, sekarang Allen mau ngapain? Allen ngejawab kalau dia bakalan terus latihan biar makin kuat. Bokapnya langsung ngingetin tuh, kalau Allen butuh bantuan, jangan sungkan buat bilang ya. Allen tahu sih soal itu, tapi kalau soal bakat mending rahasiaan dulu deh dari orang lain. Soalnya bakalan kacau kalau ada yang salah paham dan nuduh dia nabi palsu. Kecuali Gerda sih. Soalnya kan Gerda bukan tipe orang yang cepu. Dan bokapnya Allen juga pengen pamer ke Gerda. Kalau ternyata anaknya tuh jago banget, Jir. Oh alah, Rodin tuh ketrigger toh sama Krena. Besoknya salju musim dingin turun tuh. Allen sama Gerda ke kota buat barter daging burung yang udah dia kumpulin. Sementara Gerda ngebawa daging babi hutan. Untungnya hunting babi hutannya masih aman nih walaupun si Rodin gak ikut. Yang penting asal gak ada warga desa yang ikut-ikutan biasanya sih lancar-lancar aja. Allen nanya tuh, emang bedanya apa sih antara budak tani kayak dia sama rakyat jelata kayak warga desa? Gerda ngejelasin kalau rakyat jelata tuh kasta sosialnya lebih tinggi dan pajaknya juga beda. Nah, kalau budak tani harus setor 60% hasil panen. Sementara rakyat jelata cuma bayar pajak per kepala aja, yaitu 1 koin emas per tahun. Allen langsung nanya tuh, gimana caranya naik kasta dari budak ke rakyat jelata? Ternyata kata Gerda syaratnya tuh bayar upeti 10 koin emas per orang. Wah, Allen langsung ngitung deh tuh. Kalau mamanya lahiran lagi, berarti total ada 5 orang di keluarganya. Jadi dia harus ngumpulin 50 koin emas deh tuh. Dan duit segitu tuh gede banget Jir buat Allen. Tapi Allen tetap pengen ngusahain itu. Selama hari itu, Allen ngikutin Gerda dan belajar nilai tuker daging di pasar. Besoknya Allen udah paham tuh. Jadi 1 kantong garam dihargai 5 potong daging. Dan kantong garam sendiri nilainya 5 koin perak. Jadi 1 potong daging sama dengan 1 koin perak. Nah, kalau 1 koin emas itu nilainya 100 koin perak. Jadi Allen butuh 500 potong daging tuh buat ngumpulin 50 koin emas. Kelihatan banyak sih, tapi ini mah easy banget buat maniak grinding kayak Allen. Habis itu Allen mampir ke toko potion buat nyari potion MP. Tapi penjualnya bilang kalau dia nggak jual yang kayak gituan. Ya udah, Allen nanya lah, ada healing herb nggak? Wah, penjualnya langsung keinget tuh. Kemarin Gerda datang ke tokonya dan beli healing herb buat nyelamatin temennya. Harga normalnya sih 5 koin emas, tapi waktu itu Gerda cuma punya 3. Jadi dia mohon-mohon tuh minta diskon. Dan dia janji bakalan bayar sisanya nanti. Penjualnya sempat ragu sih, tapi akhirnya ngebolehin juga deh tuh. Ternyata Gerda emang nepatin janji dan balik buat bayarin kekurangannya dong. Allen jadi sadar tuh kalau kemarin gak ada diskon, bokapnya mungkin udah gak selamat. Jadi dia makasih banget tuh ke penjualnya dan ngasih sepotong daging burung buat hadiah. Pas lagi jalan-jalan lagi, Allen ngeliat toko senjata dan dia kaget banget tuh. Soalnya 1 senjata doang harganya bisa 50 koin emas, Jir. Pas lagi asik lihat-lihat, tiba-tiba Dogora nongol dan ngajakin Allen ribut. Dogora sok-sokan nyuruh Allen jadi bawahannya tuh. Tapi Allen ogah lah disuruh-suruh. Allen terus naruh barang-barangnya dan ngeluarin pedang kayu. Allen ngajakin Dogora buat buy one tuh. Dan dia nyuruh Dogora ngambil senjatanya dulu. Dogora langsung balik lah ngambil tongkatnya. Wah, dia udah pede banget bakalan menang. Sementara si Allen juga udah siap tuh. Soalnya dia kan udah sering sparring sama Krena ya. Beneran dong, Allen dan Izzy ngebantai si Dogora. Singkat cerita, pas musim semi datang,
Dogora malah jadi sering main ke rumahnya Allen buat latihan bareng. Tapi tetap aja anjir dia kalah mulu sama Allen. Mas adiknya Allen juga udah mulai dilatih tuh sama Krena. Pas lagi ngeliatin, si Dogora tiba-tiba coba nyerang dong. Tapi refleksnya Allen terlalu cepet cuy. Dogora malah jatuh sendiri deh tuh. Malamnya Rodin sama Gerda pulang dari rapat sama Pak Kades. Dan mereka ngebawa kabar jelek. Tahun ini Baron nyuruh mereka nyetor 15 babi hutan. Padahal biasanya kan cuma 10 ekor. Dan parahnya lagi Baron juga maksa buat ngizinin rakyat jelata ikut berburu cuy. Wah padahal mereka ini nih yang bikin huntingnya jadi kacau. Rodin sama Gerda jelas gak setuju lah. Tapi mereka gak bisa nolak perintah langsung dari Baron. Jadi ya mereka cuma bisa pasrah aja deh. Wah tapi tiba-tiba Allen dapet ide dong. Katanya Allen punya solusi tuh buat manfaatin para rakyat jelata biar gak jadi beban doang. Allen ini kan gamer yang udah punya jam terbang tinggi ya. Dan dia tuh sering mainin segala macam game. Jadi dia yakin banget bisa ngebikin rakyat jelata yang cupu itu biar jadi berguna. Nah akhirnya Allen minta tuh buat ditunjuk buat jadi pelatih rakyat jelata sebelum musim berburu dimulai. Ya udah Rodin sama Gerda setuju deh. Dan debutnya Allen buat jadi pelatih bakalan segera dimulai tuh. Anjay, semangat ya Len. Sebelum mulai hunting, Rodin bilang ke semuanya kalau hari ini dia pengen nyobain strategi berburunya Allen. Tapi Rodin juga negasin, kalau Allen tuh cuma mantau aja ya dan gak boleh ikut bertarung. Allen sih setuju-setuju aja. Diajakin hunting aja udah bagus cuy. Ya walaupun sebenarnya dia tuh pengen banget naikin levelnya sih. Cuman ya Rodin tuh emang pala batu banget dan gak bakalan ngasih izin. Habis itu si bocah yang bikin Rodin sampai luka parah waktu itu datang lagi tuh buat minta maaf. Tuh bocah bilang kalau kali ini dia gak bakalan ngaco lagi. Rodin gak perlu maksain diri buat nyelamatin dia. Tapi Rodin cuma nyuruh si bocah buat fokus aja. Kalau dia ngelakuin semuanya sesuai rencana, harusnya bakalan aman aja sih. Abis itu tim pemburu langsung berangkat tuh ke hutan. Dan ini sebenarnya pertama kalinya Allen keluar dari tembok desa. Jadi ya dia lumayan excited deh tuh. Pas udah nyampe hutan, Gerda langsung nyuruh semuanya buat ngambil posisi masing-masing. Beberapa pemula jadi umpan buat mancing babi hutan keluar. Dan pas si babi lari keluar dari semak, Gerda sama regunya langsung nahan si babi tuh. Begitu babinya udah lumayan oleng, Rodin sama yang lain datang dari samping buat nusuk si babi rame-rame. Nah, strategi ini tuh sebenarnya udah dipakai Rodin sama timnya selama 10 tahun terakhir. Tapi ya, strategi ini nggak cocok buat dipakai bareng pemula yang takutan. Makanya si Allen ngasih sedikit modifikasi tuh. Jadi, kali ini tim utama tetap yang ngehajar si babi. Terus pemula bakalan nunggu momen buat ikutan nge-finish tuh babi. Soalnya menurut Allen, di dunia ini tuh asal lo ngasih damage sekecil apapun ke musuh, lo bakalan tetap dapat XP. Jadi ya ini tuh cara paling aman buat ngebantu mereka naik level. Dan bener aja anjir, para pemula ini langsung ngerasa ada energi aneh yang masuk ke tubuh mereka. Wah itu artinya mereka berhasil ngelewatin ujian dewa tuh, alias naik level. Allen seneng banget dong, soalnya strateginya berhasil. Tapi sayangnya cuma dia sendiri cuy yang gak dapat XP. Ya gimana, orang Allen cuma bengong doang gitu. Besoknya Allen lagi nongkrong tuh di dekat sumur bareng sama bapak-bapak desa. Terus dia jadi tahu kalau ada bapak-bapak yang jago motong daging. Nah, Allen langsung punya ide dong. Dia ngajak si bapak itu ke rumahnya dan ngasih lihat tumpukan burung yang dia tangkap kemarin. Bapaknya kaget banget dong pas tahu kalau Allen bisa nangkep burung rengce sebanyak itu. Allen langsung minta tolong ke si bapak lah buat motongin daging burung-burungnya biar bisa dijual ke kota sama si Allen. Nah, buat imbalannya, Allen bakalan ngasih 2 potong daging per 1 burung. Wah, si bapak langsung setuju dong. Good deal banget cuy. Cuma si bapak tuh heran. Emang gak apa-apa ngasih dia daging sebanyak itu? Kata Allen sih gak masalah ya. Soalnya stok makanan keluarganya mah udah aman. Dan burung-burung itu tuh emang khusus buat dijual ke kota aja. Soalnya Allen tuh masih pengen ngumpulin 50 koin emas buat naikin status keluarganya. Abis itu, Allen ikut berburu lagi tuh bareng ayahnya. Dan kali ini mereka ngebawa lebih banyak pemula. Targetnya sekarang pelan-pelan ngegedein tim sampai cukup buat bikin 2 kelompok. Jadi mereka bisa berburu 2 kali lebih banyak tuh. Biar bisa menuhin kuota permintaan si Baron yang gak ngotak itu. Tapi Allen masih penasaran sih. Kenapa ya si Baron ngotot banget pengen nambah jumlah buruan? Padahal mah kayaknya gak ada tanda-tanda kelaparan juga loh.
Tiba-tiba seekor babi keluar dari hutan sambil ngamuk dong. Dan semua pemburu langsung siap tempur. Sama tuh kayak kemarin. Begitu babinya udah hampir tumbang, para pemula langsung muncul buat ngasih serangan terakhir. Dan mereka pun langsung naik level lagi deh. Nah, kali ini Allen juga dapat XP tuh. Soalnya dia pakai trik licik. Jadi, tadi tuh dia ngesummon belalangnya. Terus Allen ngebiarin belalang itu keinjek deh sama si babi. Jadi secara teknis sistem ngebaca kalau Allen tuh juga ikutan bertarung. Nah, gara-gara itu si Allen jadi berhasil naik ke level 3 deh. Makasih ya belalang Chan. Baik-baik ya kamu di akhirat. Nah, 3 bulan kemudian, Allen sama yang lain dapat undangan tuh buat ke rumah kepala desa. Ternyata itu tuh undangan buat ngerayain tahun baru. Abis pestanya kelar, Allen sama Krena langsung pulang bareng. Krena seneng banget tuh soalnya dapat banyak permen gratis. Allen tahu sih itu pasti reward gara-gara mereka berhasil menuhin kuota 15 babi. Pas nyampe ke rumah, mereka juga ngerayain tahun baru versi gembel bareng sama keluarga. Sambil maem, Rodin muji-muji Allen tuh. Gara-gara ide jeniusnya, para pemula jadi makin mahir berburu. Wah, mereka jadi optimis banget tuh bakalan bisa menuhin target 20 babi tahun depan. Pas lagi asik ngobrol, si Gerda tiba-tiba ngeliat gentong di belakangnya Allen. Dia kepo dong itu apaan. Allen bilang kalau itu tuh arak yang dikasih sama kepala desa tadi. Wah, si Gerda sama Rodin langsung seneng banget dong. Soalnya udah lama tuh mereka nggak mabuk-mabukan. Tapi Allen bilang kalau arak itu tuh punya dia loh. Kan yang dikasih si Allen. Jadi nggak ada yang boleh minum kecuali diizinin sama dia. Wah, ternyata si Allen tuh emang mau ngebait si Rodin sama Gerda. Biar dia tuh dibolehin pegang senjata pas berburu nanti. Jadi Allen bilang, kalau dia tuh bakalan ngasih nih arak kalau mereka bisa ngalahin dia di adu panco. Wah, si Rodin sama Gerda langsung setuju dong. Tapi mereka kepo tuh. Allen kalau menang minta apa nih? Nah, si Rodin udah curiga tuh. Ini pasti akal-akalannya si Allen deh. Tuh kan benar, Allen minta diizinin megang senjata pas berburu. Rodin tuh sebenarnya agak nggak suka ya, tapi ya udahlah, dia yakin banget nih bakalan menang panco sama nih bocil. Akhirnya si Gerda maju duluan tuh. Dia udah pede banget, soalnya kan lawannya cuma bocil kurang makan kayak gini. Tapi si Allen udah make semua buff summonnya dan naikin attack-nya sampai mentok dong. Begitu panconya dimulai, Allen bisa ngimbangin kekuatannya Gerda dan akhirnya ngalahin dia deh. Wah, si Gerda kaget banget dong. Tapi Rodin sih udah bisa nebak ya. Soalnya dia tuh udah sering lihat kekuatannya Allen yang emang anomali banget. Tapi meskipun gitu, Rodin tetap yakin kalau dia tuh bakalan bisa ngalahin Allen. Abis istirahat bentar, Rodin gantian maju tuh. Dan sama kayak tadi, awalnya Allen bisa ngimbangin. Tapi lama-lama Allen kalah juga deh tuh. Tapi Allen jadi tahu kalau kekuatan Gerda tuh kira-kira di rank D. Sementara Rodin kemungkinan rank C. Allen akhirnya ngasih araknya tuh sesuai janji. Tapi dia ngomong, suatu hari nanti dia bakalan ngalahin Rodin. Beberapa bulan kemudian, skill summonnya Allen udah naik level lagi tuh. Dan sekarang dia udah bisa ngesummon makhluk rank E. Allen langsung pengen nyobain dong. Soalnya buff dari summon rank E pasti lebih kuat kan? Jadi Allen yakin banget tuh kalau kali ini bakalan bisa ngalahin Rodin kalau adu panco lagi. Abis itu dia ngeliat ada fitur baru dong di Grimoire-nya. Namanya storage. Pas Allen pencet ikonnya, nah halaman Grimoire-nya nunjukin kotak hitam tuh. Dia jadi mikir dong, mungkin ini ruang penyimpanan kali ya. Buat ngetes si Allen ngelempar batu kecil ke kotak itu. Habis itu Allen masukin tangannya deh ke dalam. Buat ngerasain tuh dalamnya kayak gimana. Tiba-tiba dia dapat gambaran batu tadi dong di pikirannya. Oh alah, jadi gini tau mode menu item di dunia nyata. Akhirnya Allen ngetes masukin banyak item. Dan ternyata asal ukurannya muat masuk ke tubuhku, item apapun tuh bisa ditampung dan gak ada limitnya cuy. Wah, Allen mulai curiga dong. Skill ini terlalu OP jir. Soalnya kemampuan unlimited storage tuh biasanya kan cuma bisa didapat kalau kita pay to win kan. Jadi Allen mulai mikir, sebenarnya buat apa sih skill ini dikasih ke player hardcore kayak dia? Tapi ya udahlah. Akhirnya Allen nyobain summon baru aja tuh. Dia terus nyoba manggil serangga rank E, tapi nggak muncul apa-apa dong. Allen bingung lah, padahal MP-nya masih cukup loh. Terus tiba-tiba muncul notifikasi kalau buat ngesummon monster rank E tuh Allen butuh magic stone rank E juga. Nah, untungnya Allen masih punya tuh stok batu sihir, hasil dari bunuh-bunuhin kelinci monster di desa kemarin.
Jadi dia langsung ambil batunya tuh, terus coba nge-summon lagi. Tapi kok tetap gagal ya? Alan terus ingat sama fitur storage tadi. Jadi dia lemparin aja tuh batu sihir ke kotak storage. Baru dong summonnya berhasil. Dan langsung keluar tuh kupu-kupu yang gede banget. Tapi pas lagi senang-senangnya, tiba-tiba nyokapnya Alan muncul dong. Nah, gara-gara nyokapnya jijian banget sama serangga, si Alan langsung panik lah. Dia langsung nyembunyiin si kupu-kupu tuh di belakang badannya. Abis itu Alan langsung kabur ke ladang deh buat nge-summon monster-monster lain. Dan ternyata si Alan tuh bisa nge-summon macan yang serem banget cuy. Si Alan langsung gemetaran lah. Soalnya macan ini tuh ngeri banget. Untungnya dia jinak tuh sama si Alan. Abis itu dia nyoba ngegabungin kupu-kupu tadi sama macan itu. Ternyata butuh batu sihir juga dong baru bisa. Alan jadi sadar. Kalau mau eksperimen-eksperimen lagi, berarti dia butuh batu sihir yang lebih banyak. Malamnya pas makan, Alan nanya tuh ke bokapnya. Masih ada nggak sih monster kelinci di desa? Tapi Rodin bilang udah nggak ada. Soalnya beberapa tahun lalu mereka tuh udah ngegali parit buat ngusir tuh kelinci. Wah, berarti Alan harus nyari cara lain nih buat ngumpulin batu sihir. Besoknya pas latihan, Alan nanya-nanya tuh ke Pelomas soal batu sihir. Pelomas bilang kalau batu sihir tuh biasanya dipakai buat ngisi daya item sihir. Tapi kalau batu sihir yang sih gak terlalu kepake. Dan cuma dibuang-buangin aja tuh. Nih, si Pelomas aja bisa langsung nemu tuh di tanah. Si Alan kaget dong. Dia gak kepikiran kalau tuh batu bisa ditemuin berserakan di jalan-jalan. Ya udah, Alan langsung mulungin tuh batu-batu deh seharian. Wih, gak butuh waktu lama dong. Alan langsung berhasil ngumpulin banyak batu buat unlock semua summon barunya. Dan sekarang Alan udah bisa mulai ngebayangin strategi-strategi bertarung pakai monster-monster summonnya. Dan skill summonnya sekarang ini, dia bisa ngisi semua role di party sendirian cuy. Ada si macan buat attacker, si batu buat tanker, si rumput buat jadi healer, sama si burung buat tukang ngintai. Nah, si Alan tinggal rajin naikin level aja nih. Dia yakin banget tuh bakalan jadi summoner yang gak terkalahkan di dunia ini. Anjay, semangat grindingnya cuy.